Aku bersembunyi di bawah ranjang pada malam pernikahanku. Bukan karena takut pada pesta. Bukan juga karena ingin menjadi pusat perhatian. Rencanaku sederhana. Muncul dari balik tirai spray. Memberikan kejutan kecil untuk suamiku. Pelukan dan gelak tawa. Lalu malam itu akan menjadi awal dari semua janji yang pernah kami ucapkan. Aku membayangkan senyum Fabian. Cahaya dari lampu kristal, musik lembut yang menutup dunia di luar hotel itu. Sebuah adegan film kecil yang kupikir pantas untuk ditonton oleh kami berdua saja. Namun, di bawah papan kayu yang dingin, dengan debu yang menempel di lengan gaun, aku mendengar sesuatu lain. Suara hak tinggi di koridor hotel, langkah yang terlalu pasti, terlalu dipoles untuk sekedar tamu. Aroma parfum menyusup melalui celah lembaran. Aroma itu bukan parfum manapun yang biasa dipakai tamu. Ada nada perancangan dalam tiap isak tawa yang lewat di luar kamar. Dan di antara semua bunyi itu, terdengar daring ponsel yang disambungkan ke pengeras suara. Suara seorang wanita yang kukenal sejak dulu. Begonya, ibu mertuaku, tertawa pelan sebelum mulai berbicara seperti sedang membaca daftar belanja yang panjang. Aku sudah bicara dengan notaris. Semua akan berjalan sesuai rencana. Tidak ada yang curiga, katanya. Tanpa menyadari bahwa aku mendengar setiap suku kata. Suaranya hangat namun tajam, seperti perhiasan yang mengemas racun. Ia menyebut kata-kata yang pada awalnya tampak samar, dokumen, renunsia, aturan waris, seolah ia sedang menata potongan puzzle. Kata-kata itu berputar di udara seperti serpihan kaca. Tubuhku menegang. Nafasku hampir tidak terdengar. Seolah semua oksigen telah menempati sudut lain dari kamar. Tangan kananku menekan kain tebal spray agar tidak mengeluarkan bunyi. Debu, parke, bau lem, dan sentuhan kain kebaya pengantin menempel di kulitku. Di kepalaku, malam yang kubayangkan berubah jadi labirin. Itu bukan suara suamiku yang masuk. Itu bukan langkah yang kukenal. Di bawah gaun yang harusnya menjadi simbol janji. Aku duduk di ruang kecil yang berisi rahasia. Kalimat berikutnya membuat jantungku seakan diseret. Kita sudah atur semuanya. Ketika hari itu datang, dia akan tampak seperti gadis yang tidak sadar, emosional, orang akan mengerti. Dan kita punya cara untuk memastikan dia menandatangani. Begonya tertawa lagi, dan suara itu menempel di telinga seperti embun yang dingin. Angin malam mengibas sedikit tirai, memberi ruang pada pikiran yang segera menyerang. Mereka berbicara tentangku. Rencana itu bukan sekedar drama keluarga, itu arahkan untuk merebut apa yang selama ini menjadi milikku. Atap di Salamanca, warisan yang dijaga keluarga selama beberapa generasi, bukan sekedar nama dalam registrasi properti, itu adalah sejarah hidup kami. Mereka mengira aku tidak tahu apa-apa. Mereka menganggap aku mudah diatur. Untuk sekejap aku merasa dunia terlempar ke belakang, seperti adegan slow motion yang menunda waktu. Kenangan masa kecil muncul, rumah kakek dengan atap berubin merah. Ayahku duduk di ruang tamu membaca koran tebal sambil mengangguk pelan pada rencana yang ia dengar. Langkah-langkahnya selalu memberi rasa aman. Aku ingat keputusan yang kubuat belasan bulan lalu. Menyamar sebagai wanita biasa, bekerja di toko buku kecil, menerima uang saku yang tidak mencerminkan apapun tentang garis keturunanku. Itu bukan sandiwara semata, itu adalah metode. Ayahku bilang sekali, kamu harus tahu siapa yang mencintaimu karena kamu, bukan karena nama. Aku memilih menyelinap ke dunia ini untuk menguji ketulusan cinta. Itu alasan yang kulontarkan pada diriku berulang kali, sampai malam ini membelok ke jalan lain. Jika tujuan uji itu adalah melihat kebenaran, maka kata-kata di bawah ranjang membuktikan sesuatu yang lebih buruk. Mereka merencanakan untuk menyingkirkan aku dan mengambil semuanya. Aku tidak berteriak, aku tidak menangis. Air mata datang kemudian, tetapi bukan sekarang. Sekarang yang ada adalah naluri yang dulu dilatih di ruang-ruang rapat keluarga. Jangan berteriak, dengarkan. Biarkan informasi mengalir. Catat, analisis. Aku menekan ponsel yang kusimpan di bawah selimut sebagai alat kecil yang kupakai untuk mengakomodasi rasa ingin tahu. Sebuah tombol rekam yang sejak beberapa minggu terakhir selalu kubawa dalam tas. Aku menyalakannya, menengok sekilas ke layar yang memancarkan lampu merah kecil. Nada itu seperti sebuah sumpah. Aku akan punya bukti. Begonya berbicara tentang nama yang tak asing. Posnup. Kata itu mengambang di udara dan membuat sesuatu dalam kepalaku mengklik. Posnup, perjanjian pasca nikah yang bisa merombak pembagian aset, terdengar seperti alat dalam rencana mereka. Ia bersuara seolah memegang kartu as.
Kita pastikan semua tanda tangan ada di saat yang tepat. Akun atas nama Nerea akan cukup. Kemudian kita alihkan perlahan. Tidak akan ada kecurigaan. Semua akan terlihat alami. Di balik komentar itu, suara lain bergema. Fabian, yang selalu suaranya manis dan hangat ketika berbisik di telinga, sekarang terdengar datar saat berkata, "Kita sudah bahas, kita lakukan sesuai jadwal." Kata-kata itu datang seperti cambuk. Kulitku terasa panas, wajahku memerah karena campuran malu dan marah. Nerea, namanya meluncur bersama saatnya. Gadis yang selama ini kucurigai berpura-pura ramah, terlalu cepat dekat, terlalu tabah ketika dia menyeka tumpahan anggur di tanganku. Beberapa bulan lalu, namanya tampak sebagai sekutu hangat. Sekarang ia muncul sebagai alat dalam skenario yang lebih besar. Mereka bicara tentang tanda berupa tiket, sepasang tanda yang akan mengikis keberadaanku. Tiket vitamin prenatal, kata begonya. Seolah itu hanya barang yang bisa dibeli di toko bahan makanan. Aku membayangkan struk yang dikatakan itu. Selembar kertas kecil yang entah bagaimana akan menjadi batu bata yang menutupi rumah yang ayahku bangun. Di bawah tempat tidur itu, aku mendengarkan setiap detil. Mereka berbicara tentang waktu, tempat, cara agar tidak ada kecurigaan publik. Mereka menertawakan nama-nama yang bisa dengan mudah dimanipulasi. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kata yang terucap akan menjadi arsip dalam memoriku. Dan kini dalam rekaman ponsel yang kukendalikan. Aku ingat ketika aku pertama kali bertemu Fabian. Ia datang tanpa bawa-bawa kekayaan. Ia datang dengan gitar, dengan cerita-cerita kecil yang membuatku terpikat pada caranya memandang dunia. Aku jatuh cinta pada orang yang tampak sederhana, bukannya pada label, melainkan pada kesederhanaan itu sendiri. Untuk mengujinya, aku memang menyamar, tapi bukan untuk memainkan permainan. Maksudku adalah menemukan kejujuran. Dan sekarang, kejujuran yang kuterima adalah kepalsuan yang sudah disusun rapi sejak jauh hari. Sebuah tawa kecil dari samping koridor mengganggu aliran pikiranku. Kupikir aku mendengar Nerea meraih teleponnya dan membalas pesan. Ada isyarat bahwa rencana ini tidak hanya ide gila semalam. Ini jaringan simpul yang diangkat dari meja makan lama, diresapi dengan ambisi begonya. Ambisi yang selalu terselubung dalam kalung mutiara dan sapu tangan sutra. Malam itu, di kamar yang seharusnya menjadi awal yang penuh cahaya, aku merasakan sejuk berwarna gelap. Aku mengambil nafas panjang dalam-dalam, lalu berdetak jantungku seperti drum perang yang memanggil. Bagaimana caranya? Jawaban pertamanya sederhana. Aku harus punya bukti yang tak terbantahkan. Suara perekam di ponselku sudah merekam. Rekaman itu harus aman, di luar jangkauan mereka. Lalu, aku perlu seseorang yang bisa mengubah bukti menjadi tindakan. Bukan sembarang lawan, tetapi seorang yang memahami kedua dunia. Dunia hukum dan taktik sosial. Ayahku. Dan seorang pengacara yang tak segan menyalakan lampu pada setiap sudut gelap. Sedetik kemudian, aku berpikir tentang Beatrice. Ia pengacara keluarga kami sejak lama. Ia wanita yang tidak mudah tergerak oleh emosi. Dinding kantornya dipenuhi sertifikat. Namun yang paling penting adalah reputasinya untuk melihat lubang di mana orang lain hanya melihat permukaan. Beatrice adalah orang yang bisa menyiapkan posnup, memfiltrasi dokumen, membuka audit kecil. Bukan untuk mengambil jalan pintas, tapi untuk memaksa kebenaran muncul ke permukaan. Tetapi semua itu membutuhkan waktu. Dan waktu malam ini terasa seperti koleksi jurus yang harus dihindari. Mereka ingin aku terlihat tidak stabil. Mereka ingin malam ini menjadi bukti bahwa aku tidak pantas dipercaya. Mereka berharap aku akan panik, akan menandatangani dokumen dalam keadaan tertekan, atau paling tidak dicapai oleh rumor yang membentuk stigma. Tugasku saat ini, jangan berikan mereka apa yang mereka harapkan. Aku keluar dari ruang penjepit itu dengan langkah yang sama tenangnya seperti yang biasa kulakukan ketika menghadiri pertemuan penting. Spanyol punya pepatah tentang bagaimana keberanian terlihat bukan dari berapa keras seseorang menjerit, melainkan dari betapa tenangnya ia berjalan. Aku menarik tirai, menyentuh gaun yang terasa berat, dan memastikan semua riasan nokturno tetap sempurna. Saat aku membuka pintu kamar, koridor hotel tampak seperti panggung besar dengan pencahayaan dramatis. Para tamu masih meneruskan langkahnya, belum menyadari bencana yang seharusnya terjadi di dalam. Di luar kamar, aku menunggu di sudut yang tidak mencolok sampai ponselku bergetar pelan. Lampu kecil indikator merah masih menyala, menunjukkan bahwa rekaman itu hidup. Aku memegangnya erat sebelum menaruhnya ke dalam saku luar jaket yang kukenakan di lantai bawah.
Ini bukan waktu untuk kepahlawanan dramatis. Ini saatnya strategi yang dingin. Dunia memandang pengantin dengan harapan dan rasa kasihan. Aku harus tampak seperti wanita yang menerima hidupnya dengan tenang, bukan pria yang sedang bermain sandiwara. Sama seperti musik pernikahan yang mengalun di balik pintu ruang resepsi, aku merasakan aliran kepalsuan yang hadir di wajah orang-orang. Aku berjalan melewati lorong-lorong kecil hotel dengan langkah teratur, memikirkan kembali semua percakapan yang selama ini kuanggap sepele. Janji manis, komentar yang selalu menyinggung soal keturunan, tawa yang disertai isyarat. Ketika balasan ayah datang, hadapanku menegang. 2 kata, datang sekarang. Tidak ada nada panik di sana, hanya kepastian yang tenang. Aku tahu, ini berarti aku tidak sendiri. Kepastian itu memberi efek berbeda. Darahku mendidih dalam ritme yang bukan untuk menjerit, melainkan untuk merencanakan. Kami bertemu di kantor kecil ayah. Tempat yang dipenuhi buku dan peta properti, kertas-kertas yang nasibnya bergantung pada pena. Ayah menyambutku tanpa banyak pertanyaan. Ia langsung memberi isyarat kepada Beatrice yang duduk di meja samping. Matanya tajam, tangannya memegang secangkir kopi yang tampak dingin. Tanpa basa-basi, aku memutarkan rekaman di hadapan mereka. Suara begonya, datar dan penuh kepastian, mengalun dari speaker ponsel. Beatrice mencondongkan tubuh ke depan. Ayah menutup mata untuk sejenak. Bukan karena ia sedih, melainkan karena ia memproses informasi itu sebagai angka, catatan, dan konsekuensi. Beatrice menatapku setelah kami selesai mendengarkan. Kita bekerja berdasarkan bukti, Ines. Kita tidak boleh bertindak karena emosi, katanya. Kata-katanya adalah pemacu, suara profesional yang membuat segala rencana menjadi mungkin. Ia mulai menjabarkan secara ringkas apa yang bisa dilakukan, meninjau dokumen pernikahan, memeriksa adanya transfer yang mencurigakan, memikirkan posnup yang dapat membalik beberapa pernyataan yang mungkin akan dipaksakan kepadamu. Ia berbicara tentang jeda waktu legal, tentang bagaimana publikasi yang salah bisa memutarbalikkan opini, dan tentang perlunya membentuk narasi yang benar sebelum mereka sempat menciptakan narasi palsu. Aku mendengar, dan aku mencatat. Namun di dalam, ada kerusakan yang harus kusembuhkan. Aku telah merasa dikhianati bukan hanya oleh suami, tetapi juga oleh sebuah keluarga yang tampak begitu ambisius sehingga rela menciptakan tragedi untuk mendapatkannya. Itu membawa kemarahan yang aneh, bukan kemarahan liar seperti badai, melainkan kemarahan yang lambat dan rakus, seperti air yang mengikis batu. Kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti, Beatrice berkata. Rekaman ini kuat, tetapi kita butuh dokumen yang menyambungkannya. Percakapan teks, penarikan akun yang aneh, bukti pembelian, semua yang bisa menghubungkan rencana ini ke tindak nyata. Aku tahu apa yang ia maksud dengan bukti pembelian. Tiket vitamin prenatal yang begonya sebutkan, seperti alat kecil yang pada akhirnya akan menempatkanku dalam posisi yang dirancang mereka. Aku juga tahu bahaya mempercayakan semua ini pada satu jalur. Jika kami bertindak terlalu cepat, mereka akan merespons dengan tuduhan terhadapku. Jika kami menunggu terlalu lama, mereka mungkin sudah memindahkan aset. Itulah garis tipis yang harus kutelusuri. Bergerak cepat, tapi tidak gegabah. Di antara percakapan yang serius itu, ada satu momen hening. Ayah menatap foto lama kami. Sebuah foto aku dan ayah di depan kebun anggur, musim gugur, tawa kami terpatri di sana. Ia menghela napas, kemudian berkata, "Kebenaran tidak selalu datang dengan bisikan. Kadang ia harus dipanggil lantang." Kalimat itu seperti lampu sorot di dalam kepalaku. Kami harus menyiapkan panggilan itu. Rencana awal kami sederhana namun berani. Kumpulkan bukti, pastikan bukti tersimpan aman, dan kemudian ciptakan momen di mana kebenaran muncul di hadapan orang-orang yang seharusnya menilai. Beatrice menyarankan, keberhasilan paling efektif bukan dengan skandal di koridor hotel, tetapi dengan pengungkapan yang terstruktur, dokumen yang menunjukkan aliran uang, struk pembelian, tanda tangan posnap, dan jika mungkin, bukti bahwa Nerea menerima imbalan atau telah berkolusi. Semua itu harus disusun rapi, seperti puzzle di atas meja kayu. Tetapi meski begitu,
Ada sesuatu dalam rencana yang sama pentingnya, perlindungan reputasiku. Mereka berniat mencorengku sebagai wanita emosional, tidak stabil, dan masyarakat kerap menerima narasi semacam itu tanpa memeriksa. Kekuatan begonya bukan hanya di dokumen, tetapi di kemampuannya menyerang reputasi seseorang. Untuk itu, Beatrice menyarankan satu langkah. Kita perlu menunjukkan bahwa aku tetap kontrol, bahwa semua langkah sudah diperhitungkan dan bukan sekedar reaksi. Aku tidak ingin drama publik yang mengubah simpati menjadi kebencian, katanya lembut. Kita akan bekerja di dalam mekanisme, kita akan mempersiapkan saksi, kita akan mencek perbankan, kita akan mengumpulkan segalanya sebelum melakukan konfrontasi. Di luar kantor, dunia berjalan seperti biasa. Para tamu masih menikmati resepsi. Lagu-lagu yang dipilih untuk hari itu seharusnya menempel di memori kami sebagai sesuatu yang indah. Saat aku memikirkan kembali, sebuah refleksi kecil muncul. Kekejaman begonya bukan cuma melukai aku, itu menyentuh warisan keluarga, tradisi, sejarah atap Salamanca yang kakek pernah pahat. Aku merasa seolah sebuah bagian dari rumah itu sedang dicabik. Setelah beberapa jam, kami memutuskan melakukan langkah awal. Aku akan tetap di sekitar, sehingga bisa mengumpulkan bukti lebih baik, sambil menantikan respon dari ayah dan Beatrice tentang temuan lain. Mereka akan memulai audit kecil pada rekening yang terkait dengan nama-nama yang disebutkan di rekaman. Mereka juga akan melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa salinan rekaman itu disimpan di beberapa tempat aman. Alamat email trusted, berangkas digital yang kami punya dalam jaringan keluarga. Semua itu membuatku merasa sedikit lebih aman, namun masih jauh dari puas. Malam itu, ketika aku kembali ke kamar pengantin, tidak ada lagi imaji romantis yang tersisa. Gaun terasa seperti kostum yang dipinjam untuk sebuah drama yang bukan aku tulis. Pada akhirnya, malam pernikahan yang kukira tentang dua insan yang bersatu, berubah jadi persidangan pribadi yang kutangani dengan dingin. Aku menarik napas, memikirkan wajah Fabian yang pernah membuatku luluh. Aku mencoba mengingat apakah pernah ada momen di mana aku merasa benar-benar diterima tanpa syarat. Sekarang pertanyaan itu seperti pisau yang menyayat pelan. Aku juga mengingat saat-saat kecil sebelum semua ini. Tawa yang sederhana, ayah yang mengajari cara bernegosiasi tanpa menyinggung, ibu yang mengajari tentang memberi tanpa peduli pujian. Semua itu membentuk nilai-nilai yang kini bertabrakan dengan strategi keluarga lain yang berlapis-lapis. Ada perbedaan antara mengambil hak dengan cara yang sah dan merencanakan untuk mengambil hak orang lain melalui tipu daya. Itu adalah garis yang jelas, dan aku berdiri di sisi yang berusaha mempertahankan kebenaran. Saat aku menurunkan kepala kembali di bawah ranjang, ketenangan yang kutemukan bukanlah kemenangan, ia adalah kesiapan. Aku tahu langkah-langkah berikutnya akan berbahaya secara emosional, mungkin merusak hubungan yang pernah kukira abadi, dan bisa membawa jejak panjang dalam kehidupan keluarga yang selama ini kuhargai. Tapi aku juga tahu satu hal, untuk menjaga harga diri, terkadang seseorang harus berjalan sendirian dalam lingkaran api. Di sisi lain dari rencana yang kami siapkan, ada faktor yang tak bisa diabaikan, Nerea. Siapakah ia sebenarnya? Apakah ia korban atau bagian dari permainan? Ada kemungkinan bahwa ia juga telah dimanipulasi oleh begonya dan Fabian. Atau mungkin ia agen aktif yang menukar moral dengan peluang. Menempatkan Nerea sebagai musuh pasti terlalu cepat. Sementara itu, mengabaikannya sepenuhnya juga beresiko. Dalam rencana kami, Nerea bisa menjadi saksi kunci jika ia memilih bicara. Namun kami tidak bisa bergantung pada itu. Ketika jam menunjuk waktu larut, hotel bergemuruh oleh riuh tamu yang masih menikmati malam. Namun aku berdiri di balkon kecil, menatap lampu kota yang berkedip seperti bintang kecil yang lelah. Di bawahnya ada halaman-halaman yang tersusun rapi seperti janji-janji yang belum ditepati. Aku merasakan percampuran antara kemarahan yang dingin dan kesedihan yang lembut, seperti dua sungai yang bertemu dan tidak mau bercampur. Apa yang akan kau lakukan jika kau di tempatku? Pertanyaan itu muncul dalam diriku, bukan kepada orang lain, tetapi kepada bayangan yang lebih tua dari diriku sendiri, wanita yang sudah melewati beberapa badai sebelumnya. Jawabannya bukan sederhana. Kekerasan bukan pilihan. Kekerasan akan menempatkan aku pada level yang sama dengan mereka. Namun membiarkan mereka menang juga bukan pilihan. Ada jalan lain, strategi hukum dan moral yang menuntut pertanggungjawaban. Aku kembali ke kamar, mengambil kopernya yang tadi kutinggalkan, memeriksa kembali riasan, menata rambut. Di cermin aku melihat bayangan wanita yang tidak mengenal kata mundur. Ada bekas air mata yang mulai mengering di pipi, namun matanya bersinar dengan tekad. Malam itu aku tidur sedikit,
Lebih seperti memejamkan mata singkat-singkat, menaruh keyakinan pada ajal kecil yang menyatakan bahwa besok harus lebih baik. Rencana kami terencanakan langkah demi langkah, tetapi inti dari semuanya tetap sama, kebenaran harus muncul. Entah melalui dokumen, audit, atau perkataan yang benar di saat yang tepat, kita akan membuatnya nyata. Keesokan paginya, resepsi keluarga tetap berjalan. Ada momen-momen hangat di mana orang tertawa, berpelukan, dan berbicara tentang cinta. Aku menonton dari jauh, mencatat setiap wajah, setiap percakapan yang lewat seperti butiran pasir yang bisa menjadi bukti suatu hari. Mata begonya sering berpapasan denganku. Ada rasa kemenangan tipis di sudut mulutnya yang membuat darahku berdesir. Fabian tersenyum padaku, seperti tidak terjadi apa-apa. Ia masih punya kesempatan untuk menebus, sebuah kata yang kini terasa pahit. Aku memilih untuk tidak menatapnya lama-lama. Menatapnya berarti memberi ruang pada sesuatu yang kubenci, kebohongan. Hari itu juga aku menemukan petunjuk lain, satu kwitansi kecil yang tidak sengaja tertinggal di meja kecil dekat ruang tamu milik mereka. Selembar kertas yang menandakan pembelian suplemen, tidak ada yang dramatis, hanya kertas kecil yang dikira tak berarti. Tetapi bagiku, ia merupakan potongan teka-teki yang bisa mengikat antara Nerea dan rencana begonya. Aku mengelapnya, memasukkannya ke dalam amplop, lalu menyimpannya di tempat aman dengan hati-hati. Sore menjelang, Beatrice mengabari bahwa audit kecil mereka menemukan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan akun yang sering disebut di rekaman. Transfer kecil yang, tersusun rapi, bisa mengungkap pola. Mereka menyarankan menunggu sampai semua bukti terkumpul. Namun di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Orang yang mencipta rencana seperti ini tidak akan berhenti. Mereka akan mempercepat, akan menutup celah, atau lebih buruk lagi, mereka akan mencoba memutar balik seluruh narasi. Aku harus siap. Malam kedua setelah pernikahan, aku duduk sendiri di balkon apartemen keluarga kami, melihat ke arah atap Salamangka yang mengingatkanku pada rumah masa kecil. Di kepalaku, skenario yang lebih besar sudah berbentuk. Jamuan yang megah di mana aku, tanpa semacam ledakan emosi yang bisa melukainya, akan membiarkan kebenaran terungkap. Bukan sebagai aksi balas dendam, tetapi sebagai tuntutan akuntabilitas. Aku membayangkan taruhannya, reputasi begonya, aset yang tersebar, nama keluarga yang kotor. Dan di tengah itu, aku menempatkan satu keputusan. Aku tidak ingin mendendam, aku menginginkan keadilan. Namun rencana itu masih kasar. Kami butuh saksi, dokumen, dan yang paling tricky, momen ketika semua itu bisa ditunjukkan di hadapan keluarga dan tamu sehingga tidak mudah diabaikan. Ada banyak jalur yang bisa kami ambil. Memanggil notaris di hadapan mereka, memutar rekaman saat jamuan makan, menunjukkan tiket yang tercecer di atas meja, atau memperlihatkan bukti transfer di layar. Pilihannya banyak, namun semua itu harus disusun rapi agar tidak memberikan ruang bagi pembalasan emosional yang tak perlu. Sementara pikiran-pikiran itu berkecamuk, aku memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada Nerea. Ia tampak muda, rentan, mudah dipengaruhi. Seandainya ia hanya pion, aku tak ingin menghancurkannya. Aku ingin memberinya pilihan, berdiri dengan kebenaran atau terus jadi bagian dari rencana. Ada rasa belas kasih yang aneh tumbuh di dalamku, sebuah kehangatan kecil yang mengingatkan aku pada cara memberi yang ibu ajarkan. Mungkin di ujung kisah ini akan ada ruang untuk belas kasih. Mungkin aku akan membantu anak yang terluka karena permainan orang dewasa. Namun itu semuanya tergantung pada keputusan hari-hari berikutnya. Malam itu aku menutup mata, mendengar gema langkah hak tinggi yang dulu menandai awal kiamat kecil ini. Aku tahu, permainan baru saja dimulai. Aku tidak akan menjadi korban yang terdiam. Aku akan menjadi orang yang mengumpulkan potongan-potongan bukti, menyusun narasi yang tak terbantah, dan pada saat yang tepat, membuat kebenaran itu muncul seperti lampu yang menyingkap wajah-wajah di kegelapan. Di bawah ranjang, malam ini bukan lagi hanya tempat persembunyian untuk kejutan manis. Ia telah menjadi simbol awal dari sebuah perjalanan yang selanjutnya bisa menghancurkan atau menyembuhkan. Aku mengambil nafas panjang, menahan sekara rasa agar tak bocor keluar. Di rongga gelap itu, aku menaruh secari kertas kecil bertuliskan satu kata, keadilan. Lalu aku menutupnya rapat di dalam dompetku, seperti menutup kotak kecil yang akan kubuka ketika waktunya tiba. Langkah-langkah berikutnya tidak akan mudah. Mereka akan menuntut keberanian, kalkulasi, dan mungkin paling menyakitkan, pengorbanan. Namun aku sadar satu hal lagi, aku tak sendirian. Ada ayah, ada Beatrice, ada bukti-bukti yang boleh menyusun barisan. Dan di dalam diriku, ada tekad yang mengubah luka menjadi strategi. Ketika fajar merayap masuk lewat tirai, aku membuka ponsel. Ada pesan singkat dari ayah, siapkan dirimu. Kita punya rencana. Aku akan datang besok ke jamuan. Kata-kata itu seperti obor kecil yang menyalakan kembali semangat. Besok sepertinya akan menjadi hari kunci, jamuan keluarga, dengan semua orang berkumpul dan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran. Aku merasakan adrenalin yang tidak manis. Ia dingin, fokus, seperti pisau kecil yang tajam di tangan ahlinya.
Malam pernikahan yang dimulai dengan niat manis kini telah berubah menjadi medan pertempuran halus. Aku memutuskan untuk tidur sebentar lagi. Mata harus segar jika aku ingin memerankan versi diriku yang paling tenang. Dan ketika aku menutup mata, ada satu hal yang aku ucapkan lirih. Bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai janji. Aku akan memilih jalan yang membuat kebenaran terdengar, bukan kebencian. Di pagi itu, ketika tirai terbuka dan sinar lembut matahari menyingkap kain gaun, aku merasakan beban yang tidak lagi semata-mata milikku. Ia telah menjadi tanggung jawab bersama antara aku, ayah, dan Beatrice untuk menjaga hak-hak yang lebih besar daripada ambisi beberapa orang. Aku merapikan rambut, menempelkan senyum yang tidak menyentuh mata, dan melangkah ke ruangan di mana kegembiraan berpura-pura tak menyadari intrik yang sedang disiapkan. Pintu ruang jamuan akan segera terbuka. Tamu-tamu akan masuk, bercakap-cakap, dan menunggu momen-momen yang mereka harap akan menjadi kenangan indah. Di balik senyum-senyum itu ada taruhan yang tak kasat mata. Aku menekan ponsel dalam saku, memastikan rekaman cadangan tersimpan di tempat yang aman, dan menyiapkan mental untuk memainkan peran yang harus kuperankan. Istri yang tenang, penuh percaya diri, namun pada dasarnya seorang wanita yang telah memutuskan untuk menuntut kebenaran. Di ambang pintu itu, segala kemungkinan menunggu. Akan ada pengakuan, mungkin ada konfrontasi, dan pasti ada momen ketika semua yang tersembunyi akan dipanggil ke terang. Aku melangkah, dan setiap langkah membawa suara kecil yang mengatakan, "Bersiaplah." Kalau kamu penasaran sampai akhir, ketik 1 di komentar. Pintu ruang jamuan terbuka, dan seketika itu pula aku merasa seperti memasuki adegan yang sudah berulang di benak. Lampu menggantung menebarkan kilau emas pada meja-meja panjang yang dipenuhi piring porselen, lilin dan bukit bunga putih yang tampak tak berdosa di tengah intrik. Tamu-tamu bergerak dengan ramah, mengangkat gelas, berbisik, mengirim ucapan. Tak tahu kalau beberapa inci di bawah permukaan itu ada rencana yang akan segera bocor. Aku duduk di kursi yang tempatnya paling terlihat. Senyum menempel di bibir seperti topeng yang rapih. Gaun menempel pada tubuhku, kainnya mentereng dalam cahaya. Namun di bawahnya aku menyimpan amplop kecil berisi kwitansi dan foto yang aku kumpulkan. Fragmen-fragmen yang akan mengikat rencana mereka. Di saku gaun lain ada ponsel yang sudah kupersiapkan. Beatrice sudah setuju bahwa saat yang tepat adalah ketika percakapan ringan tentang masa depan keluarga membuat semua orang lengah. Aku tahu benar. Kebenaran yang melayang tanpa konteks mudah diabaikan. Tapi kebenaran yang dipresentasikan, dimetakan, dan ditegaskan akan berdetak keras di ruang yang penuh tepuk tangan itu. Jamuan telah masuk ke bagian pembukaan. Pidato singkat dari seorang paman, kemudian tepuk tangan, lalu anggur mengalir. Aku melihat begonya dari jauh. Ia tersenyum seperti wanita yang sedang memetik buah kemenangan. Di sudut matanya aku menangkap nada itu, kebanggaan yang disamarkan. Fabian duduk di dekatnya, tampak tenang, terlalu tenang. Seperti orang yang sudah menata balon di udara agar terlihat menarik ketika semua mulai menari di bawahnya. Beatrice mengangguk padaku dari meja lain. Gerakannya pelan tapi mengisyaratkan kesiapan. Ayah duduk tak jauh, matanya tak pernah jauh dari ponsel. Itu tanda bahwa ia terus memantau komunikasi dengan pihak yang akan kami panggil jika saatnya tiba. Di kepalaku, setiap langkah sudah diplot. Pertama, kita buat rencana begonya terlihat. Kedua, kita sampaikan bukti utama. Ketiga, panggilan untuk bantuan aparat yang sudah kami hubungi sebelumnya. Semua akan dilakukan dengan cara yang menyingkap, bukan merendahkan. Kita menuntut keadilan, bukan balas dendam performatif. Kemudian aku melihat Nerea. Ia tampak anggun seperti boneka yang dibuat dengan teliti. Matanya sering bertengok ke arahku. Ada kilau di sana yang sulit kubaca, ketakutan atau penyesalan. Saat itulah aku memutuskan untuk membuat lantunan kecil yang tampak kebetulan, sebuah tiket kecil yang tercecer di atas meja. Kupisahkan amplopku kecil itu dan dengan gerakan yang sangat sederhana aku menyentuhnya, sehingga ia tergeser. Lalu kubiarkan angin kecil dari kipas meja menerbangkannya perlahan ke bawah piring seorang tamu di sebelah begonya, sampai pada akhirnya kertas itu tergulir ke lantai di antara kursi-kursi. Ada beberapa detik kelam ketika tidak seorang pun menyadari. Aku menunggu saja, pura-pura tertawa pada lelucon yang lewat, mengarahkan pandanganku ke titik yang membuatku merasa kuat, mata begonya. Saat kaki tamu menoleh dan kertas itu jatuh, ada keributan kecil. Kertas itu tersentuh, seseorang melihatnya, dan diam-diam seseorang lain membungkuk untuk mengangkat. Dalam kebingungan kecil itu, aku berdiri. Ada sesuatu yang jatuh, kataku lembut, terdengar di seantero meja. Mungkin itu milik Nerea? Suaraku datar, tak menuduh. Hanya seperti pengamatan sederhana seorang teman yang memperhatikan ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Orang-orang menoleh, begonya menegang sedikit, lalu tersenyum sedikit dipaksakan. Nerea meraih tiket itu dengan tangan gemetar.
Kertas kecil itu adalah bukti kecil tapi simbolik. Kwitansi pembelian vitamin prenatal yang dijelaskan oleh rekaman adalah bagian dari rencana mereka. Nerea menatap kertas itu, wajahnya pucat seperti kain. "Ini, apa ini?" tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Seketika, merupakan momen terbelah. Bagi beberapa orang itu hanya kertas, bagi kami itu pintu menuju kebenaran. Aku mengeluarkan tablet dari tas tangan. Beatrice sudah mengirim beberapa dokumen yang dirapikan menjadi slide visual, ringkas tak bertele-tele. Aku menempatkannya di meja, nyalakan, lalu berpaling ke tamu seperti orang yang mengundang mereka menonton sebuah hal yang penting. "Ada baiknya kita periksa ini," kataku, sebelum ada rumor yang menyebar. Beatrice berdiri pelan. Dia profesional, dan itu tampak ketika ia memakai wajah yang tak bisa ditawar. Ia menekan sebuah file audio. Suara begonya yang kukenal mengalun di speaker kecil tablet. Rencana, nama-nama, kata-kata sederhana namun mematikan dalam konteksnya. Suara itu mengisi ruangan. Angin seakan berhenti. Beberapa tamu merasa ada yang tak beres. Buku menu turun perlahan dari tangan. Ada desah, keterkejutan atau ketidakpercayaan. Begonya menatapku, lalu ke arahnya, lalu ke arah semua orang. "Ini tidak bisa," begonya memulai, matanya mengkilat. Ada usaha di sana untuk membalas dengan senyum tiruan, tetapi suaranya besar dan goyah. "Ini manipulasi, ini pasti diambil di luar konteks." Orang-orang mulai berbisik. Aku menahan nafas, memegang sikap. Tidak ada kemarahan berapi-api, hanya ketegasan. Aku memunculkan bukti kedua. Kwitansi itu, fotokopi transfer kecil yang disusun dalam pola. Dan yang paling memukul, sebuah dokumen dengan nama Posnup yang ditandatangani secara samar. Beatrice menunjukkannya kepada tamu dengan ketenangan yang membuat kedustaan tampak jahil di muka publik. "Perhatikan ini," kata Beatrice. "Dokumen ini merujuk pada penandatanganan pasca nikah yang secara administratif akan memindahkan hak atas properti jika kondisi tertentu terpenuhi. Pertanyaannya bukan sekedar legalitasnya, tetapi bagaimana dan kapan dokumen ini dibuat. Apakah ada tekanan? Apakah ada kontrasepsi dan bukti-bukti pembelian yang dibuat untuk memanipulasi opini publik?" Aku menatap ke arah Fabian. Ia mencoba menahan diri, menegakkan senyum yang retak. "Ini semua salah paham," katanya. Suaranya mencoba mencari pijakan. "Kami hanya berbicara tentang rencana masa depan, itu saja." Tetapi ada sesuatu yang tak bisa disangkal. Orang-orang mulai mengingat detail kecil yang selama ini mereka anggap sepele. Transfer-transfer kecil, komentar-komentar yang tiba-tiba ditutup pada topik tertentu. Pesan yang tampak dihapus tetapi kini muncul sebagai cetak-cetak digital di layar yang Beatrice tunjukkan. Ada diagram aliran uang yang sederhana namun menohok. Orang bisa melihat pola itu seperti peta curang. Aroma makanan yang tadinya manis kini terasa seperti aroma yang menutupi bau tak sedap. Saat ketegangan memuncak, aku memutar rekaman lain. Percakapan Fabian dan Nerea yang dengan nada datar membicarakan langkah-langkah yang harus diambil agar aku tampak tak stabil. Frasa-frasa yang menyusun rencana mereka untuk membuatku menandatangani dokumen di bawah tekanan. Ketika itu terputar, beberapa tamu menutup mulut. Seorang paman berdiri, wajahnya tegang. Ada 1-2 yang menunduk, tak ingin percaya apa yang mereka duga selama ini. Begonya berdiri seperti ingin menyalahkan argumen. Fabian mencoba memotong. Lalu dari pintu masuk seseorang mengetuk pelan. Itu suara langkah terukur Inspektur Garrido. Ia masuk, jasnya rapi, mata yang memeriksa ruang seperti radar. Di depannya, Beatrice mengulurkan dokumen yang kami kumpulkan. Salinan-salinan rekaman, transfer, kwitansi. Garrido menerima semuanya tanpa dramatisasi. Pria ini, yang kupelajari melalui kontak ayah, adalah orang yang tak mudah digoyahkan oleh sinyal sosial. "Ada laporan resmi masuk dari pihak keluarga pengantin perempuan," katanya singkat. "Saya di sini untuk menindaklanjuti bukti. Jika ada klaim tentang tindak pidana atau manipulasi dokumen, kami akan memprosesnya sesuai prosedur." Suasana di meja berubah dari panas ke dingin seketika. Tamu-tamu melihat, menimbang, dan di antara tatapan itu beberapa orang mulai berbisik tentang moral. Begonya terlihat kebingungan. Matanya mencari dukungan di sekeliling. Beberapa sahabatnya menjauh, takut ikut terbelit. Sebuah jamahan kecil tak lagi menandai perayaan. Ia jadi arena pembuktian. Nerea duduk, wajahnya menutupi tangan. Aku mendekat, langkahku tenang, tak kasar. Di dalam diriku ada rasa marah yang bisa saja menggelegak, tapi aku memilih kata-kata lain, pertanyaan yang lebih pedih daripada teriakan. "Apakah kau ikut karena kau percaya, atau karena mereka memberimu alasan untuk percaya?" Matanya berkaca-kaca. Ia mencoba bicara, bermula seperti anak kecil yang terjebak. Aku pikir mereka benar. Mereka bilang ini sementara, bahwa aku akan mendapat sesuatu juga." Suaranya patah. Ada pengakuan, namun bercampur ketakutan yang tulus. Dalam setitik itu aku melihat 2 kemungkinan. Ia benar-benar korban, atau ia selingkuhan yang rela bersekongkol. Keputusannya akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Salah satu tamu berdiri lalu berkata, "Jika memang ini dibuktikan, tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Keluarga tidak boleh menutupi." Pernyataan itu seperti membalikkan meja. Pembicaraan makin berputar pada etika dan hukum.
Garrido menuliskan catatan, menambahkan perintah formal untuk menyita dokumen-dokumen yang terkait, dan memanggil pihak bank untuk memeriksa transaksi yang mencurigakan. Ia tak mengunci pernyataan langsung ke penahanan, namun langkah-langkah administratif itu sudah merupakan awal dari proses hukum yang serius. Fabian mencoba menggerakkan narasi lain, bahwa ini serangan terhadap kehormatan keluarga, bahwa bukti bisa direkayasa, tapi hadirin tampak berubah, mulai ada jarak. Seorang kerabat yang tadinya sangat dekat dengan begonya meninggalkan meja pelan-pelan, dan itu adalah sinyal sosial yang paling mematikan. Ketika jaringan sosial mereka mulai koyak, kekuatan biasanya mulai runtuh. Malam itu, penangkapan belum terjadi. Garrido tidak mau terburu-buru, dan aku pun tidak ingin hal itu. Prosedur harus rapi. Namun kami sudah meraih kemenangan pertama. Kebenaran kini berwujud bukti di hadapan pihak yang berwenang, dan tidak ada lagi ruang untuk rencana yang sederhana itu. Kami menyusun langkah awal, pembekuan sementara aset sampai penyelidikan berjalan, pemanggilan saksi, pengumpulan dokumen tambahan, dan yang terpenting, membuat narasi publik yang dapat menjelaskan posisi kami tanpa menuduh secara emosional. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang keras. Sidang demi sidang administratif, tumpukan kertas, panggilan telepon, pertemuan dengan bank dan notaris. Ada detail yang harus ditelusuri. Siapa yang membuka rekening atas nama Nerea? Siapa yang mentransfer dana ke akun tersembunyi? Apakah ada tekanan yang diterima untuk menandatangani postnup? Beatrice bekerja tanpa lelah, menunjukkan subteks kecil yang menjelaskan cara bagaimana kekuasaan sosial bisa dipakai untuk memanipulasi transaksi legal. Ia menunjukkan bukti-bukti yang tak bisa dibantah, frame by frame, pesan yang muncul kembali, tanda tangan yang mirip dipaksa melalui tekanan emosional. Proses ini lambat, tapi setiap langkahnya memastikan bahwa ketika momen publik tiba, kualitas bukti tinggi dan tak mudah diremehkan. Fabian dan begonya memilih strategi berbeda. Di luar, mereka mengupayakan solidaritas dengan jaringan sosial mereka, mengumpulkan opini yang mendukung mereka di beberapa lingkup, mencoba menanamkan narasi bahwa aku adalah perempuan yang sedang mencari perhatian. Namun di dalam, ada retakan yang makin lebar. Relasi yang dulu kokoh menjadi retak akibat kecurigaan dan malu. Beatrice mengingatku berkali-kali. Orang akan memilih hal yang membuat mereka nyaman. Kita harus tunjukkan kebenaran dengan cara yang membuat mereka tak bisa menutup mata. Itu berarti ada saat-saat besar dan tegas, seperti saat jamuan dan saat-saat kecil yang penuh kerja sabar, memanggil saksi, meminta klarifikasi bank, memeriksa bukti. Kemudian terjadilah sesuatu yang tak kuharapkan sepenuhnya. Nerea datang sendiri ke kantor ayah. Di hadapan Beatrice dan Garrido, ia membuka semua yang selama ini ia sembunyikan. Ia menangis, suaranya sendu, namun penuh penyesalan. Mereka bilang aku akan aman, katanya. Mereka bilang aku akan mendapat kompensa. Mereka membuatku percaya akan masa depan yang akan mereka berikan. Aku takut, dan aku mengikuti. Ia menyebut nama begonya dengan detik gamang di lidahnya, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia ingin lepas dari beban yang mengikatnya. Pengakuannya bukan hanya emosional, ia memberikan informasi yang tajam, pesan-pesan yang diperintahkan padanya, janji-janji yang dibuat di belakang layar, alamat rekening yang dipakai untuk menyimpan transfer kecil. Semua itu mengikat potongan puzzle menjadi satu gambar yang lebih utuh. Tentu saja ada sesuatu yang harus kami lakukan etis. Apakah memperlakukan Nerea sebagai korban atau pelaku? Aku memilih, dalam momen itu, bibit belas kasih yang tumbuh dalamku memilih opsi yang kompleks. Dia akan menjadi saksi yang membantu. Dan dalam perjanjian itu aku juga meminta agar konsekuensinya memperhitungkan tingkat keterpaksaan yang ia alami. Hukum harus berjalan, tetapi di antara hukuman harus ada akal sehat yang membedakan antara penggerak dan bahan bakar. Proses hukum berjalan lambat, seperti yang Beatrice selalu ingatkan. Ada jangka waktu administrasi, bukti-bukti yang harus diverifikasi, saksi yang harus dipanggil. Garrido bergerak disiplin, menutup celah-celah yang mungkin dipakai oleh keluarga lawan untuk mengulur waktu. Bank menutup beberapa akun, aset sementara diblokir oleh perintah pengadilan, dan notaris menandai beberapa dokumen sebagai subjek penyelidikan. Semua itu bukan drama instan, itu sebuah mesin lambat yang berputar dengan suara berisik, mengikis dasar kebohongan satu persatu. Di tengah proses itu, ada saat-saat yang benar-benar menguras. Keluarga yang tadinya kudekati menjadi terpecah. Beberapa teman lama menjauh karena takut terjerat. Dan beberapa tetangga tiba-tiba bersikap sopan namun dingin. Aku kehilangan sesuatu. Ilusi bahwa kekuasaan sosial dapat menutupi kejahatan. Namun ada juga hal yang kujaga. Dukungan dari mereka yang percaya pada kebenaran. Ayah selalu ada, menahan tangan ketika malam-malam terasa terlalu berat. Beatrice adalah benteng legal yang kukenal sejak lama. Garrido menunjukkan kehati-hatian yang menenangkan. Ia tidak tergesa-gesa, tetapi tak kehilangan ketegasan. Momen puncak terjadi pada sebuah hari musim gugur ketika semua pihak dihadirkan dalam sebuah ruang sidang sederhana. Bukan sidang formal di pengadilan tingkat tinggi, melainkan pertemuan penentuan, di mana bukti-bukti penting diperiksa dan beberapa putusan administratif akan dikeluarkan. Hadirlah Fabian, begonya, Nerea, saksi-saksi kami, perwakilan bank, notaris, dan tentu saja beberapa anggota keluarga yang menunggu hasil. Ruangan itu penuh, udara terasa berat seperti gula yang menggumpal. Beatrice berdiri, wajahnya tanpa kemegahan, tapi suaranya jelas ketika ia mempresentasikan bukti.
Ia tidak menghakimi, ia merinci fakta, transfer, pesan, tanda tangan yang dicap di bawah tekanan. Ia kemudian mengarahkan pandangan ke pihak lawan. Kami meminta pembatalan pasal pengalihan kekayaan dalam Posnup karena adanya indikasi tekanan dan kecurangan yang sistematis. Kami meminta pembekuan aset dan pembentukan pengawasan untuk melindungi hak pihak yang tidak berdaya. Begonya dan Fabian mencoba mempertahankan argumen bahwa semua itu adalah perencanaan keluarga yang wajar, bahwa Nerea hanya teman, bahwa semua klaim ini tidak lebih dari kebetulan. Namun kemudian Garrido memanggil saksi-saksi, mantan pekerja sekretariat yang mengaku diminta menyimpan salinan dokumen di hari tertentu, seorang pegawai bank yang mengkonfirmasi adanya transfer ke rekening yang ditunjukkan oleh Nerea, bahkan beberapa tetangga yang melihat Begonya mengetik pesan tertentu pada malam-malam tertentu. Bukti itu, meskipun tampak kecil sendiri-sendiri, jika digabung menjadi satu, membentuk pola. Ketika pembacaan bukti mencapai puncaknya, terjadi keheningan tebal. Ruangan itu serasa memegang nafas. Hakim administrasi, bukan hakim pidana, mengambil keputusan yang memberi dampak besar, memerintahkan pembatalan pasal yang diduga dibuat di bawah tekanan, mengesahkan pembekuan aset sementara, dan merujuk kasus ini ke program penyelidikan pidana untuk memeriksa apakah ada unsur penipuan atau pemaksaan. Itu adalah kemenangan substansial. Langkah ini membuka jalan agar tindakan hukum lebih lanjut dapat dijalankan. Berikutnya adalah babak pidana. Investigasi berjalan. Garrido dan timnya menemu Nerea menjadi salah satu saksi penting. Fabian dan Begonya menghadapi tuduhan yang serius karena adanya indikasi pemaksaan dan penggelapan dana. Di persidangan awal, tekanan sosial mulai berubah menjadi viral, bukan karena aku ingin jadi sorotan, tapi karena fakta yang kemudian dibuka membuat orang menilai ulang motif. Mereka yang tadinya berpihak pada Begonya mulai menjauh ketika realitas kelihatan muram. Di masa itu aku belajar sesuatu tentang pemulihan diri. Kemenangan di pengadilan tidak secara otomatis menyembuhkan luka. Setiap tumpukan dokumen yang kami menangkan, setiap pembekuan aset tak pernah benar-benar mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Ada hari-hari ketika aku menangis tak tahu kenapa. Ada pula hari-hari ketika aku tersenyum kecil melihat anak-anak berlompatan di taman. Pemulihan ternyata bukan garis lurus. Ia seperti jalan menuju puncak kecil, di mana ada hari baik dan hari buruk. Ketika putusan pidana akhirnya datang, setelah pertemuan saksi, pembuktian transfer, dan pengakuan pernyataan Nerea yang dikuatkan oleh dokumen, ada konsekuensi yang nyata. Fabian dan Begonya dijatuhi hukuman bertahun-tahun setelah pengadilan menemukan bukti tindak pidana yang cukup, dan aset-aset yang menjadi objek sengketa diletakkan di bawah pengawasan pengadilan untuk diperuntukkan pada ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Aku menulis kalimat itu seperti seseorang yang menutup buku tebal. Ada rasa lega, tetapi juga kehampaan kecil. Kemenangan ini bukan soal dendam, ia adalah pemulihan struktur hidup yang sempat digoyahkan. Dalam pasca proses, aku berdiri di antara reruntuhan. Nama keluargaku tersisa, relasi yang dulu hangat tercabik. Namun ada juga momen-momen yang memulihkan, orang-orang yang kubantu, anak-anak yang senyum, pekerjaan baru yang mulai kucoba. Ayah mengusulkan agar aku mengambil peran lebih aktif di perusahaan keluarga. Ini bukan hanya tentang mempertahankan rumah, katanya. Ini tentang membangun ulang supaya tak ada orang yang memakai nama kita untuk menindas. Aku menerima peran itu bukan semata karena tanggung jawab, melainkan karena ada keinginan untuk mengubah rendahan yang terjadi, membuat perusahaan lebih transparan, menata warga kerja, mendukung proyek sosial yang melindungi perempuan yang rentan. Aku ingin memakai pengalaman pahit itu untuk bangun sesuatu yang mencegah tragedi serupa terjadi pada orang lain. Di tengah proses pemulihan ada satu hal yang membuat hatiku terbuka lagi. Pertemuan tak terduga dengan Hector. Ia bukan semacam pangeran yang datang bersama kuda putih. Ia seseorang yang muncul di sebuah pertemuan sosial untuk program amal. Orang yang bekerja di organisasi yang fokus membantu anak-anak dengan penyakit langka. Kami berbincang ringan tentang proyek yang aku dukung. Tentang bagaimana uang terkadang tidak menyelesaikan rasa takut. Ia bicara dengan nada ringkas, humor halus yang tidak merendahkan, dan yang paling penting, dengan perhatian yang tak penuh syarat. Hector bukanlah obat, ia teman yang membantu membangun kembali bagian-bagian yang patah. Hubungan kami tumbuh lambat, seperti yang kuceritakan kepada diriku. Tidak ada cinta pada pandangan pertama yang dramatis, melainkan rasa aman yang tumbuh setelah beberapa percakapan malam, berjalan bersama, melihatnya berinteraksi dengan anak-anak dalam program yang kami dukung. Ada kehangatan, namun juga stabilitas, dua hal yang kupandang sebagai kebutuhan nyata setelah badai emosional yang kulalui. Ia tak menuntut pembalasan, ia menawarkan ayunan pada saat-saat yang rumit. Dengan waktu, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang berbeda, kepercayaan yang siap menapaki komitmen yang baru. Salah satu keputusan yang paling berarti bagiku adalah apa yang kulakukan terhadap Leo. Seorang anak kecil yang menjadi simbol dari sisi kemanusiaan di cerita ini. Leo bukan anakku, ia anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan akses kesehatan. Aku mendengar kisahnya dalam sebuah acara penggalangan dana yang kucoba bantu, dan hatiku tergerak.
Ada momen ketika aku bisa memilih antara memuaskan amarahku dengan memperparah tuduhan atau menyalurkan sebagian sumber daya untuk membantu yang benar-benar tak bersalah. Aku memilih belas kasih. Secara rahasia, aku menyisihkan sebagian dana reparasi untuk mendanai perawatan Leo, melalui rekening yang terproteksi dan melalui organisasi yang dapat dipercaya. Aku tak membuat publisitas besar tentang hal itu. Ini bukan tentang penebusan citra, melainkan tindakan yang memperlihatkan kalau kekuatan juga bisa digunakan untuk menyembuhkan. Ketika aku menyerahkan bantuan itu tanpa mengumbar nama, aku merasakan beban yang ringan di bahu. Ada kelegaan dalam tindakan yang tidak menuntut balas. Perasaan tentang pembalasan versus belas kasih masih sering berputar di benakku. Ada teman yang mengatakan bahwa aku terlalu lunak. Ada pula yang memberitahu bahwa tindakan itu menunjukkan kebesaran hati. Aku sendiri tak pernah berpikir pembalasan akan memuaskan. Yang kubutuhkan adalah keadilan yang menempatkan tanggung jawab di tempatnya. Memberi pada Leo bukanlah tanda kelemahan, melainkan cara menempatkan keseimbangan moral. Hukum memberi sanksi pada pelaku, sementara kemanusiaan menaruh perhatian kepada yang tidak bersalah. Membangun kembali hidup setelah semua itu memerlukan perubahan berlapis. Aku mengambil peran aktif di perusahaan keluarga, memperbaiki mekanisme transparansi, memperketat kebijakan internal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak luar, dan membuka jalur bantuan bagi perempuan yang mengalami pemaksaan dalam rumah tangga atau lingkungan sosial. Aku menaruh tim pengawas etika, memfasilitasi program dukungan psikologis, dan memasukkan program literasi finansial untuk generasi muda. Ini bukan hanya proyek bisnis, ini adalah misi personal. Di sisi pribadi, kehidupan dengan Hector berkembang. Kami membentuk keluarga baru secara perlahan, bukan sekedar pasangan, tapi rekan yang punya visi. Kami mengadopsi cara-cara sederhana yang membuat rumah terasa aman. Makan malam tanpa ponsel, obrolan tentang hari yang kelewat sibuk, jalan-jalan di akhir pekan. Anak-anak, Alba, Lukas, dan Leo muncul dalam cerita kami sebagai tanda dari perbaikan yang nyata. Alba membawa keceriaan yang tak menuntut. Lukas menunjukkan ketegaran. Leo yang dulu nyaris tenggelam dalam masalah kesehatan, kini mulai merasakan hidup yang lebih stabil karena ada bantuan tepat. Melihat mereka main di taman memberi akun pada hatiku. Ini alasan yang membuat semua upaya itu layak. Waktu berlalu dan nama begonya menjadi semacam peringatan. Sebuah contoh bagaimana ambisi bisa merusak hubungan dan nama baik. Ia kehilangan beberapa ikatan sosialnya. Beberapa sahabat yang dulu mengelilinginya menjauhi keluarga karena malu. Fabian menjalani proses hukum yang memanggilnya untuk bertanggung jawab. Mereka bukanlah monster, mereka manusia yang melakukan kesalahan besar. Hukum menegakkan, dan masyarakat memberi konsekuensi sosial. Aku tidak menari di atas kehancuran mereka. Aku melihatnya dengan rasa berat. Ada banyak hal yang kupelajari, perlunya batas, perlunya transparansi, dan pentingnya tidak membiarkan kisah keagungan menutupi tindakan yang merusak. Ada satu adegan yang selalu kuingat. Suatu sore di pantai ketika aku membawa layang-layang untuk Alba. Angin menderu, pasir menempel di ujung gaun santai, dan layang-layang itu terbang tinggi di langit. Ada rasa simbolik di sana. Ketika kita melepaskan sesuatu, kita memberi ruang bagi hal yang lebih baik untuk muncul. Di bawah sana, ada keluarga kecil yang kupilih. Tidak sempurna, namun nyata. Kita duduk di atas handuk, melihat anak-anak berlari. Leo menertawakan sesuatu, dan dalam tawa itu aku menemukan penebusan kecil yang tak pernah kuminta, bukti bahwa seseorang bisa kembali hidup setelah kehilangan. Salah satu momen penting terjadi ketika aku pergi ke sebuah pusat perawatan anak bersama Hector. Kami berdiri di ruangan kecil di mana beberapa keluarga menunggu giliran konsultasi. Seorang ibu menatap kami dengan mata sayu dan berkata, "Terima kasih karena ada orang yang peduli." Ucapan itu sederhana, namun menancap dalam. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir tentang jalan panjang yang kutempuh. Dari bawah rancang hotel, menyimpan rekaman yang mengguncang dunia kecilku, hingga sekarang duduk di kursi kayu rumah yang penuh anak-anak berisik. Ada rasa ironis yang halus, dari persembunyian ke pintu depan, dari rasa takut menjadi keberanian yang terstruktur. Pada suatu malam yang tenang, ketika anak-anak sudah tidur dan lampu rumah redup, aku duduk di kamar yang dulu menjadi ruang dengan sebuah rahasia. Ada lemari, ada rak buku, dan ada sebuah ranjang. Benda yang menjadi motif utama hidupku. Aku menatap lantai di bawah ranjang, mengingat bagaimana malam pernikahan itu dimulai. Bau debu, napas tertahan, suara hak tinggi, dan keputusan untuk merekam. Kini, ranjang itu tidak lagi menjadi tempat untuk bersembunyi. Ia menjadi simbol dari pilihan yang kupilih. Aku mengambil sebuah buku dari rak. Di dalamnya ada nota kecil yang kutinggalkan untuk diriku sendiri hari itu. Kata keadilan tertulis. Aku tersenyum kecil. Keadilan telah datang dalam bentuk yang pragmatis. Tak selalu manis, namun cukup adil. Aku juga menyadari bahwa menghadapi pengkhianatan membuat aku belajar banyak soal batas.
Ada masa ketika aku ingin menenggelamkan diri dalam penyelesaian yang marah. Sekarang aku memilih langkah-langkah yang menghormati hukum dan kemanusiaan. Aku memilih untuk membantu, untuk menata ulang, untuk memberi peluang kepada yang lemah. Itu bukan tanda kelemahan. Itu pilihan berani yang membutuhkan kontrol dan empati. Kekuatan sejati, bagiku, bukan hanya tentang mengalahkan lawan, melainkan tentang membangun sesuatu yang mencegah kebohongan itu muncul lagi. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang akan kulakukan jika kembali ke malam itu? Apakah akan kubiarkan diriku bersembunyi lagi? Jawabannya sederhana, iya, aku akan bersembunyi. Tetapi bukan untuk menjadi saksi takut, melainkan sebagai bukti bahwa kita bisa mengubah tanda penyiksaan menjadi alat kebenaran. Malam pernikahan itu menjadi titik balik, bukan hanya dalam kisahku, melainkan dalam hidup beberapa orang yang ikut terdampak. Dan ketika aku melihat anak-anak bermain, Alba yang tertawa lepas, Lukas yang mengumpulkan batu kecil sebagai harta, Leo yang berlari mengejar layang-layang, aku tahu bahwa keputusan-keputusan kecil yang kuambil punya dampak nyata. Di penghujung hari, aku terkadang duduk di balkon menghadap ke atap tua Salamanca, mengingat leluhur yang berkali-kali menjaga rumah. Ada rasa tanggung jawab besar untuk mempertahankan warisan itu dengan cara yang berbeda, lebih adil, transparan dan peduli. Aku tak lagi hanya pewaris dalam istilah materi, aku pewaris tanggung jawab moral. Itu membuat setiap langkah dalam bisnis keluarga menjadi misi yang lebih luas. Ketika aku menutup cerita ini, aku ingin mengatakan sesuatu yang sederhana namun tak remeh. Menjadi korban bukan akhir dari cerita. Kebenaran memiliki cara untuk muncul, asalkan kita bersabar, teliti, dan mau meminta bantuan dari orang-orang yang tepat. Kita tak harus menempuh jalan kekerasan. Tindakan yang paling efektif seringkali adalah yang paling dingin dan terukur. Mengumpulkan bukti, bekerja melalui jalur hukum, dan memastikan ada pihak yang mengawasi. Tetapi di atas semuanya, jangan lepaskan kemanusiaan. Ada anak-anak yang membutuhkan bantuan di tengah konflik. Ada orang yang terjebak dalam jaringan yang menjerat mereka. Kita bisa menuntut keadilan tanpa kehilangan rasa belas kasih. Beatrice pernah berkata padaku, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang lebih besar. Aku memaknai itu sebagai panggilan. Hidupku berubah dari seorang yang ingin menguji cinta menjadi seorang yang bertanggung jawab atas realitas yang lebih luas. Aku menemukan cinta baru yang stabil, tanggung jawab sosial yang menenangkan, dan perspektif tentang bagaimana menggunakan kekuatan untuk menyembuhkan. Dan jika kamu bertanya apakah aku menyesal memakai taktik yang dingin untuk membongkar kebenaran? Tidak, aku tidak menyesal memilih jalan yang membuat keluarga yang jahat itu bisa bertanggung jawab. Namun aku lebih bangga pada keputusan untuk membantu mereka yang tak bersalah. Sekarang, ketika angin meniup layang-layang di pantai dan anak-anak berlari mengejar kebahagiaan sederhana, aku tahu bahwa malam di bawah ranjang itu bukan sekedar awal mimpi buruk. Ia adalah titik awal dari sesuatu yang lebih luas. Sebuah pelajaran tentang batas, keadilan, dan belas kasih. Dan ketika tiba saatnya, aku membiarkan layang-layang itu terbang tinggi, bukan sebagai simbol kemenangan di atas kehancuran orang lain, melainkan sebagai tanda bahwa kita bisa memilih untuk membiarkan kebenaran terbang bebas, memberikan ruang bagi yang terluka untuk sembuh, dan memulai kehidupan baru dengan langkah yang lebih tegap. Jika cerita ini menyentuhmu, atau jika kamu punya pandangan tentang apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisiku, tulis di komentar. Cerita seperti ini mengingatkan kita bahwa kehidupan nyata seringkali penuh nuansa, dan pilihan yang kita buat menentukan arah banyak hidup. Terima kasih sudah mendengar, dan jika kamu ingin mendengar kisah lain tentang keberanian, pengkhianatan, dan pemulihan, subscribe dan ikuti channel ini.